Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Farozi. Saya akan memaparkan perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Menilik perjalanan pendidikan Indonesia sangatlah panjang. Pendidikan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam suatu masyarakat serta sistem kebudayaannya. Oleh karena itu, pergantian dan peralihan suatu sistem kekuasaan yang mengakibatkan perubahan substansi pada bidang pendidikannya. Untuk memahami bagaimana perjalanan pendidikan nasional Indonesia, maka kita harus melihat satu persatu bagaimana pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari pendidikan di masa kolonial, masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai saat ini. Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia, kemudian disusul oleh Spanyol untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik. Dalam rangka penyebaran agama Katolik ini, maka didatangkan para misionaris seperti Franciscus Xavierus yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah seminari seperti di Ternate dan di Pulau Solor pada tahun 1536. Penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku, demikian pula penyelenggara pendidikan tersebut tidak banyak mengalami kemajuan karena hubungan dengan Sultan Ternate yang kurang baik serta kedatangan Belanda yang pada akhirnya dapat mengusir Portugis dari Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda pada mulanya didasarkan atas tujuan untuk berdagang, hingga lambat laun kekuasaannya atas Indonesia semakin besar. Kolonialisme Belanda menunjukkan bagaimana Belanda telah menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif. Sejak Belanda menguasai Indonesia, baru pada tahun 1884 keluar surat keputusan memberi kesempatan berdirinya sekolah swasta. Meskipun begitu, konteks pendidikan ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor pemerintahan Belanda yang lain. Adapun ciri umum politik pendidikan Belanda ialah yang pertama, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selanjutnya ialah adanya dualisme dalam pendidikan dan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Yang ketiga ialah kontrol sentral yang kuat dan keterbatasan tujuan sekolah pribumi, yaitu hanya untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor terpenting dalam perkembangan pendidikan. Dalam masa kolonialisme Belanda ini, muncul politik etis yang berdampak munculnya kaum pendidik seperti Raden Tirto Adi Suryo dan organisasi seperti Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual. Melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Keja Dewantoro, yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati dan merdeka, yang berkaitan dengan soal budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lain sebagainya. Kemudian pada 8 Maret 1942, Belanda berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya dengan menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangatlah dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Adapun karakteristik pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ialah yang pertama, dihapuskan dualisme pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintahan Jepang sistem dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran bagi kolonial dan pengajaran bagi bumi putri, menjadi satu jenis sekolah rendahan saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumingaku. Adapun tujuan pendidikannya adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusha dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik serta latihan kemiliteran serta hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan akademis seperti mengumpulkan batu, pasir untuk kepentingan perang. Meskipun hanya dalam tempo yang singkat, penjajahan Jepang memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi dunia pendidikan Indonesia. Satu sistem pendidikan warisan Jepang nasional tersebut diteruskan setelah bangsa Indonesia merdeka beserta jenjang pendidikannya, yaitu sekolah rakyat atau SD selama 6 tahun, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah tinggi.
Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar serta buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Meskipun suasana politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan belum stabil, namun pemerintah Indonesia tetap berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri melalui penetapan Presiden Indonesia nomor 19 tahun 1965. Presiden merumuskan kembali dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional. Adapun yang patut disoroti ialah ditegaskannya kembali bahwa tugas pendidikan nasional dalam revolusi Indonesia ialah menghimpun kekuatan progresif revolusional berporoskan Nasakom. Keluarnya ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966 menjadi penanda beralihnya pendidikan nasional dari Orde Lama menuju Orde Baru. Dalam ketetapan tersebut diketahui bahwa secara umum tujuan pendidikan pada masa Orde Baru ialah untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Penekanan pendidikan yang syarat akan nilai-nilai Pancasila diperlukan dalam rangka untuk mengubah mental masyarakat yang sudah mendapat doktrin Manipol, Usdek, dan Nasakom pada masa Orde Lama. Pendidikan masa Orde Baru mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada akhir Pelita II dikeluarkan instruksi Presiden untuk pembangunan sarana sekolah dasar. Sejak saat itu, ribuan sekolah beserta fasilitas lainnya disediakan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak yang berusia 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan sekolah dasar. Setelah itu, banyak kegiatan inovasi pendidikan yang dikenalkan, misalnya kuliah kerja nyata atau KKN, dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan lain sebagainya. Ada juga pembinaan generasi muda melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, organisasi mahasiswa kampus, KNPI, atau organisasi kepemudaan lainnya. Meskipun begitu, karakteristik pendidikan nasional pada masa Orde Baru ialah sistem yang sangat sentralistik. Artinya, tidak ada pelibatan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Pada masa reformasi, sistem sentralistik ini diubah dengan sistem desentralistik melalui kebijakan otonomi daerah, termasuk pula otonomi dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2003, pemerintahan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak saat itu, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, lembaga ilmiah seperti kampus perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Adapun kurikulum yang dipakai pada masa reformasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik utama kurikulum berbasis kompetensi yang pertama, menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materinya. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. 4. Orientasi pada proses dan hasil. Kelima, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Ketujuh, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Kedelapan, belajar sepanjang hayat. 9. Belajar mengetahui, melakukan, dan belajar menjadi diri sendiri, serta belajar hidup dalam keberagaman. Yang selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Secara umum, kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak jauh berbeda dengan kurikulum berbasis kompetensi, namun perbedaan yang sangat menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada sistem desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mengembangkan dalam bentuk silabus
dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter. Pada penerapannya, pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Adapun ciri kurikulum ini ialah penilaiannya berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Yang selanjutnya, kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe dimuat dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162 tahun 2021 tentang sekolah penggerak. Kurikulum ini bersifat opsional di mana wewenang penerapan diberikan kepada masing-masing sekolah. Pada dasarnya, kurikulum prototipe merupakan paradigma baru kurikulum di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar. Yang selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sejatinya adalah kurikulum prototipe yang sudah disempurnakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi resmi meluncurkan kurikulum merdeka sebagai upaya untuk mengatasi krisis pembelajaran. Kurikulum ini ditawarkan sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis yang akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Demikian perjalanan pendidikan nasional Indonesia dari masa kolonial sampai saat ini. Meskipun demikian, perjalanan pendidikan tidak hanya berhenti sampai saat ini.